Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit ISPA. Tonton videonya sampai habis ya. Apa sih penyakit ISPA itu? ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Infeksi ini disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. ISPA akan menyerang host apabila ketahanan tubuh atau imunologi menurun. Penyakit ISPA ini paling banyak ditemukan pada anak di bawah 5 tahun karena pada kelompok usia ini adalah kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rentan terhadap berbagai penyakit. Anatomi fisiologi sistem pernafasan. Respirasi adalah suatu peristiwa ketika tubuh kekurangan oksigen atau O2 dan oksigen yang berada di luar tubuh dihirup inspirasi melalui organ pernafasan. Pada keadaan tertentu, tubuh kelebihan karbon dioksida atau CO2, maka tubuh berusaha untuk mengeluarkan kelebihan tersebut dengan menghembuskan nafas atau ekspirasi, sehingga terjadi suatu keseimbangan antara O2 dan CO2 di dalam tubuh. Gambar di sebelah kanan merupakan saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah yang terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus. Kemudian etiologi ISPA. Etiologi ISPA lebih dari 300 jenis bakteri, virus, dan jamur. Bakteri penyebabnya antara lain dari genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Virus penyebabnya antara lain golongan mikrovirus, adenovirus, coronavirus, picornavirus, mycoplasma, dan herpes virus. Bakteri dan virus yang paling sering menjadi penyebab ISPA diantaranya bakteri Staphylococcus dan Streptococcus, serta virus influenza yang di udara bebas akan masuk dan menempel pada saluran pernafasan bagian atas, yaitu tenggorokan dan hidung. Biasanya bakteri dan virus tersebut menyerang anak-anak usia di bawah 5 tahun yang kekebalan tubuhnya masih lemah atau belum sempurna. Peralihan musim kemarau ke musim hujan juga menimbulkan resiko serangan ISPA. Beberapa faktor lain yang dipengaruhi berkontribusi terhadap kejadian ISPA pada anak adalah rendahnya asupan antioksidan, status gizi kurang, dan buruknya sanitasi lingkungan. Manifestasi klinis. Gambaran klinis secara umum yang sering didapatkan adalah rinitis, nyeri tenggorokan, batuk dengan dahak kuning atau putih kental, nyeri retrosternal, dan konjungtivis. Suhu badan meningkat antara 4-7 hari disertai malaise, mialgia, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah, dan insomnia. Bila peningkatan suhu berlangsung lama, biasanya menunjukkan adanya penyulit. Kemudian gejala ISPA berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, gejala ISPA ringan, biasanya batuk, serak, pilek, dan panas. Kedua, gejala ISPA sedang, pernafasan cepat, fase sesuai umur, yaitu untuk kelompok umur kurang dari 2 bulan, frekuensi nafas 60 kali per menit atau lebih. Untuk umur 2 sampai lebih dari 5 tahun,
suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, tenggorokan berwarna merah, timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai bercak campak, telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga, dan pernafasan berbunyi seperti mengorok atau mendengkur. Selanjutnya, gejala ISPA berat. Biasanya bibir atau kulit membiru, anak tidak sadar atau kesadaran menurun, pernafasan berbunyi seperti mengorok, dan anak tampak gelisah. Sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernafas, nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba, tenggorokan berwarna merah. Selanjutnya, patofisiologi. Menurut Amalia Nurin dan kawan-kawan 2014, perjalanan alamiah penyakit ISPA dibagi 4 tahap, yaitu tahap prepatogenesis atau penyebab telah ada tapi belum menunjukkan reaksi apa-apa. Yang kedua, tahap inkubasi. Virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah. Yang ketiga, tahap dini penyakit. Dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. Yang keempat, tahap lanjut penyakit. Dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronos, dan meninggal akibat pneumonia. Adapun beberapa komplikasi dalam penyakit ISPA. Yang pertama adalah sinusitis paranasal. Komplikasi ini hanya terjadi pada anak besar karena pada bayi dan anak kecil sinus paranasal belum tumbuh. Yang kedua, penutupan tuba Eustachi. Tuba Eustachi yang buntu memberi gejala tuli dan infeksi, dapat menembus langsung ke daerah telinga tengah dan menyebabkan otitis media akut atau OMA. Yang ketiga, penyebaran infeksi. Penjalaran infeksi sekunder dari nasofaring ke arah bawah seperti laringitis, trakeitis, bronkitis, dan bronkopneumonia. Nah, sekian penjelasan penyakit ISPA dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.